Ya, ini adalah pertemuan yang 9 ya, yaitu tentang stack. Kalau pada apa teori yang pertemuan ketujuh yaitu tentang binary search, tentang searching, sorting kita sudah. Ini adalah salah satu contoh penerapan struktur data atau yang digunakan untuk mengorganisasi data yaitu stack gitu ya. Nah, kemudian untuk ininya, untuk penerapannya ini sebenarnya banyak ya di kehidupan sehari-hari. Saya yakin rekan-rekan sudah pernah melakukan stack ini gitu. Nah, di sini definisinya yaitu sebuah struktur data linear yang menganut prinsip last in first out. Siapa yang terakhir dia masuk, kemudian dia yang pertama kali keluar gitu. Ya ada banyak ya intinya kalau misalnya model model tumpukan-tumpukan ya otomatis menganut prinsip ini. Misalkan kita membawa sebuah tumpukan buku gitu ya. Nah, otomatis nanti dia yang terakhir dimasukkan, ditumpuk paling atas itu adalah nanti yang pertama kali diambil gitu. Ya walaupun bisa sih kita ngambil di tengah gitu ya, tapi nanti itu akan bertolak belakang dengan prinsip stack gitu. Nah, kalau di sini dituliskan yang mana elemen yang terakhir masuk ke dalam stack akan pertama kali dikeluarkan karena sifat stack yang membatasi operasi hanya bisa dilakukan pada salah satu sisinya, yaitu bagian atasnya. Nah, itu sifatnya seperti itu, kodratnya seperti itu. Jadi apa? Ya kita nggak bisa stack aturannya seperti ini kemudian kita kepingin ngambil di bagian tengah, ya nggak seperti itu. Tetap ketika kita mau mengambil berarti bagian atas yang harus diambil. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian eh sudah tahu bahwa stack itu ya sama dengan tumpukan ya. Artinya semua jenis kegiatan atau perilaku atau aktivitas apapun yang dia menggunakan prinsip tumpukan berarti dia menganut sifat last in first out atau LIFO tadi gitu. Nah, ilustrasinya ada tumpukan buku, tumpukan piring, tumpukan koin dan segala macamnya gitu. Martabak atau apapun gitu, hamburger misalkan yang dia ada lapis-lapisnya, ada roti, ada sayuran, daging, kemudian ada yang misalkan double beef, daging lagi berarti nanti kayak gitu biar apa analoginya seperti itu. Nggak terlalu susah sih harusnya ini yang stack. Nah, di sini dituliskan apa? Suatu susunan koleksi data di mana data dapat ditambahkan dan dihapus. Jelas ya, kalau nambahkan berarti nanti dia akan naik ke atas. Kalau dihapus berarti dia yang bagian apa? Puncak atau peak yang dia diambil atau top of stack-nya yang akan diambil. Nah, objek terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi objek yang pertama keluar dari stack. Gitu. Ini sudah tahu lah ya. Nah, misalkan di sini uh, keadaan awalnya ada sebuah tiga buku. Dia ada buku komputer, buku Android, bahasa. Kemudian ketika stack itu diambil datanya ya, ya otomatis yang diambil pertama kali adalah ini yang paling atas. Ini yang paling atas sehingga posisinya sekarang untuk yang stack ada dua tumpukan yaitu buku Android dan bahasa. Kemudian ketika ditambahkan lagi tetap ya, nambahnya harus dari atas. Misalkan kita nambah buku matematika, berarti nanti kondisinya akan sama jumlahnya yaitu 3 tetapi yang sebelumnya komputer karena sudah diambil diganti dengan matematika. Eh, Misalkan lagi ingin ditambahkan lagi basis data, misalkan ditambahkan buku basis data, maka stack itu nanti akan bertambah, jumlahnya akan menjadi 4 karena prinsipnya stack adalah selalu ketika menambahkan dari atas, dia matematikanya nanti
jadi apa? Jadi ke bawah dan yang di atas adalah basis data. Itu. Ini tidak terlalu susah ya prinsip seperti ini. Nah, kemudian ini istilah-istilahnya ya. Ini istilah-istilahnya di dalam sebuah stack. Uh, Intinya kalau dari gambar di sini bahwa untuk menambahkan, untuk mengurangi, dia adalah elemen yang paling atas. Gitu. Berarti kalau misalkan menambahkan ya nanti ditambahkan yang di atasnya, kalau untuk mengurangi juga dia yang dikurangi ya di atasnya gitu. Nah, apa? Yang atas itu namanya top of stack, kemudian yang bawah itu bottom of stack gitu ya. Gampang lah dipahami. Kemudian misalkan ada elemen baru yang ditambahkan ya di sini nanti istrinya tetap ya dia akan menambahkan di paling atas. Ini adalah kondisi awalnya seperti ini. Ini kondisi awalnya, kemudian setelah ditambahkan stack yang baru, dia akan menjadi seperti ini. Dia ada piringan yang warnanya biru ini, dia ada di lokasi paling atas. Gitu. Nah, sehingga ya seperti ini ya. Kalau misalkan mengurangi gimana? Mengurangi ya sama, nanti yang biru ini nanti diambil, di pop. Dia akan diambil, birunya hilang lagi. Kalau mau diambil lagi ya yang di atas lagi, yang paling di atas akan diambil. Oke, ini nah, misalkan tadi ya, misalkan kita ingin menghapus berarti posisi ini adalah posisi setelah ditambahkan tadi, ditambahkan piringan biru. Ketika dihapus, dia akan menjadi kondisi awal seperti ini, dan stacknya dia yang bagian hill atau puncak atau roofnya dia adalah yang putih seperti ini. Saya yakin nggak masalah ya yang terkait dengan apa dari prinsip stack ini. Nah, ini ada istilah-istilahnya. Ini ada istilah-istilahnya terkait dengan operasi stack. Nah, sebenarnya ini hanya istilah di stack ya. Ada is full, is empty gitu ya. Kemudian ada push, pop, pick, print, clear. Itu. Tapi yang paling khas itu adalah push, pop, dan pick. Itu khas sekali. Artinya is full, is empty itu nanti bisa digunakan di apa? Di prinsip yang lain selain stack, tapi yang dia ciri khas yaitu push, pop, pick gitu. Artinya yang pop itu ya biasanya sih dia di stack. Pick juga seperti itu. Kalau push itu untuk menambahkan, kemudian kenapa push ya? Kenapa nggak nambah ya? Push karena dia kan mendorong ya, menekan gitu ya. Biasanya sih ada dorongan, ada tekanan dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang seperti itu. Mendorong. Kalau pop ini memang istilah dari sebuah stack. Peak itu ya bisa dikatakan puncak gitu ya. Nah, print itu menampilkan. Nah, ini kira-kira fungsinya atau metode yang nanti bisa diimplementasikan ketika rekan-rekan menggunakan operasi stack. Gitu. Nah, di sini ini panah yang ke atas, ini berarti dia out, ya karena dari elemen paling atas ya, elemen paling atas yang dia diambil, dia makanya pergerakannya dari bawah ke atas. Kemudian kalau in dia nge-push, berarti dia pergerakannya dari atas ke bawah. Gitu. Ini saya coba tandai ya, ini yang biasa yang mencirikan dari sebuah stack ini. Push, pop, dan pick. Kemudian, nah untuk deklarasinya, untuk mengimplementasi ke dalam sebuah pemrograman,
yang jelas eh, kita disiapkan dulu penampungnya ya. Kita kita disiapkan penampungnya dulu. Nah, kalau di sini langkah-langkahnya adalah deklarasi kelasnya, array-nya, kemudian ada ukurannya dan pointer top. Pointer ini sebenarnya penanda ya, penanda bahwa top ini sekarang posisinya itu indeks yang mana gitu. Nah, size-nya ini untuk mengetahui apa isi dari sebuah isi dari sebuah stack-nya. Loh, kenapa kita masih butuh size Pak? Padahal dari array itu kita sudah bisa mengetahui panjangnya ya, gitu. Nah, size di sini maksudnya adalah array yang isi, array yang saat ini terisi. Karena ketika kita mendeklarasikan sebuah array di sini dalam hal ini data ya, itu belum tentu terisi. Misalkan walaupun kita sudah mendeklarasikan 10 array di sini. Misalkan kita sudah mendeklarasikan 10, kita ada 10 array. Misalkan ini adalah ada 10. Nah, tetapi kenyataannya ya belum tentu 10 ini isi full. Kalau misalkan stack-nya dia hanya isi 5, kita hanya kita hanya nge-push 5 elemen. Nah, berarti size-nya 5. Gitu. Artinya ini untuk mengetahui ukuran yang real, ukuran yang isi dari sebuah stack. Maka kita butuh variabel size. Gitu. Nah, berarti ini kalau kita membuat sebuah program menggunakan array, kita harus pinter-pinter main variabel size ini atau variabel yang digunakan untuk mencatat posisi terakhir dari sebuah array gitu ya. Ini harusnya di praktikum pas UTS harusnya rekan-rekan menggunakan ini gitu. Misalkan ada 1000 data ya. Walaupun kita sudah menyiapkan 1000 array, kan belum tentu 1000 itu digunakan semua. Gitu. Di loopingnya, ketika kita ingin menampilkan semua data yang terisi, ya bukan for integer i, misalkan i kurang dari data titik length, seperti itu ya enggak. Tapi kita harus, misalkan ya, for integer i sama dengan i kurang dari isi yang real, gitu. Ya walaupun kita tidak kelihatan, itu tidak kelihatan nanti ya kalau di looping nggak kelihatan lama waktunya, tetapi yang benar adalah yang seperti tadi. Tidak ditampilkan semua data yang ada di dalam array karena ada yang kosong gitu, tapi yang eksis yang ada sekarang gitu. Kenapa kok butuh variabel size gitu. Itu kenapa kok ada butuh size. Nah, selanjutnya nah, pada mulanya isi top itu diisi dengan min 1 ya, bukan 0. Bukan 0. Ada yang tahu kenapa ini topnya min 1? Topnya min 1 ini karena kalau kosong itu berarti sudah ada bagian dari array-nya gitu. Maka min 1. Min 1 kan nggak ada ya, kalau di array indeks min 1 kan nggak ada. Ya walaupun diisi min 2 bisa ya, mengindikasikan dia 0, tapi nanti ya ribet juga ketika di increment gitu, nanti incrementnya susah. Sehingga biasanya sih min 1. Nah, top itu tadi ya variabel penanda bahwa eh, data teratas itu posisinya gimana, itu variabel top. Kemudian top of stack itu selalu dia akan bergerak ya, top of stack ini akan bergerak sampai maksimum. Maksimum ini apa? Maksimum berarti ya sebanyak ukuran dari array-nya. Berarti kalau sudah mencapai itu berarti posisinya sudah full,
sudah maksimum, atau size, variable size juga bisa sih gitu. Silakan mau menggunakan length of array-nya atau menggunakan size juga nggak masalah, sama. Nah itu banyak caranya. Nah, misalkan di sini kita ingin mendeklarasikan, menginisialisasi sebuah stack yang ukurannya ada 8 di sini, contohnya 8 ya. Ini misalkan contohnya 8, kemudian di mana topnya itu adalah -1. Berarti dia topnya masih belum ada atau kosong. Oke, kira-kira seperti ini untuk kodenya ya. Untuk kodenya ini inisialisasinya. Artinya ketika kita membuat sebuah objek, nah ini ada konstruktor di sini ya. Ada konstruktor, kemudian di sini nanti dilewatkan berapa nilainya terserah. Misalkan dalam hal ini adalah 8. Nah, oke. Selanjutnya tadi yang pertama ada fungsi namanya isFull ya. Ini isFull itu untuk mengecek apakah stack tersebut itu sudah penuh atau belum gitu. Ya logikanya gampang. Kalau misalkan size-nya itu sama dengan data titik length, berarti itu juga sudah penuh. Atau kalau di sini untuk, nah ini jika top of stack sudah sama dengan size -1 maka full. Jika top of stack masih lebih kecil berarti masih belum full, artinya masih bisa diisi. Gitu. Gampang ya, tadi bisa menggunakan variable size atau bisa menggunakan tadi ya, dibandingkan dengan banyaknya datanya terkait dengan topnya tadi gitu. Oke. Oke, ini full. Nah, misalkan contohnya seperti ini nih. Misalkan ini untuk ngecek ini ya. Misalkan ada, sekarang posisinya itu top sama dengan 7. Size-nya itu 8. 8 kurang, ketika 7 sama dengan 7 maka true, berarti udah penuh. Kenapa harus ada pengecekan ini ya? Karena kalau misalkan nggak ada pengecekan ini, nanti yang paling atas itu akan ke-replace ya. Harusnya seperti itu kalau misalkan dia tidak ada pengecekan isFull. Ya logikanya kalau misalkan sudah penuh ya sudah nggak bisa diisi lagi. Ya kayak air, kalau misalkan dia udah full, diisi lagi ya pasti akan luber, yang lainnya akan keluar. Itu untuk yang is full. Nah kemudian ada is empty. Is empty untuk memeriksa apakah data stack masih kosong. Nah jelas gampang tadi, ketika topnya sama dengan -1 berarti dia kosong. Artinya tidak ada isinya. Seperti itu. Kira-kira ada cara lagi nggak untuk mengecek isi dari sebuah stack itu eh, kosong atau enggak, selain cara ini? Apa? Tapi kurang efektif ya. Tapi kalau misalkan data array-nya nggak ada ya kosong. Datanya itu nol ya, nol semua gitu dalam satu array itu kosong. Gitu. Karena nggak ada isinya. Tapi ya kita harus ngecek satu-satu sih, semua elemen kita cari semua itu nol nggak. Kalau nol berarti dia kosong. Itu artinya kalau dia menemukan dalam proses pencarian menemukan ada isinya, berarti dia tidak nol, tidak kosong. Tapi yang paling mudah ya ini, topnya -1, itu udah pasti stacknya kosong. Nah kemudian fungsi push ya, fungsi push di sini yaitu digunakan untuk menambahkan sebuah stack. Itu ini yang suka main game ya, kan ada itu ya yang suka nge-push gitu ya, posisi yang paling depan biasanya. Ini kan kalau harusnya sih ada ya hero-hero yang spesifik untuk nge-push seperti ini gitu ya. Ya artinya jangan dipaksakan, kalau misalkan dia hero-nya support gitu disuruh nge-push ya nanti rekan-rekannya itu nggak gemuk-gemuk ya, belum dapat
item-item yang bagus gitu ya, karena tugasnya support ya bukan nge-push gitu ya, itu terlalu memaksakan gitu. Jadi harus tahu jobnya masing-masing. Kalau support ya support gitu. Oke, ya nge-push itu berarti dia menambahkan data di dalam sebuah stack. Ingat ya bahwa stack itu prosesnya menambahkan, misalkan kalau nge-push kan istilahnya bisa dari depan, dari belakang ke depan atau dari atas ke bawah gitu. Kalau di sini ya jelas, kalau di sini itu dari atas ke bawah. Kalau dari sini, kalau menganut analogi dari sebuah stack. Di sini pengecekannya adalah ketika data belum penuh, maka tambah satu increment nilai top of stock tadi. Oke, misalkan ketika datanya masih kosong, kan top of stock topnya itu kan -1 ya, kosong. Berarti dia harus diincrement, harus ditambahkan 1. Maka ketika ditambahkan 0, berarti top of stack-nya itu adalah posisi di 0. Itu baru pertama kali. Nanti kalau misalkan ada lagi mau ditambahkan, dia belum penuh, ya di-increment lagi. Gitu. Nah, di sini akan ditambahkan ditambahkan 1 atau dilakukan increment ketika proses push atau ketika proses penambahan. Nah, jika tidak, nanti outputnya penuh. Oke. Artinya ketika belum penuh akan di increment. Kalau tidak, berarti dia udah penuh. Itu fungsinya push. Berarti harus ada pengecekan itu ketika mau nge-push. Nggak bisa langsung ditambahkan. Kemudian, nah contohnya seperti ini. Misalkan di sini kita punya sebuah stack yang isinya 8, isinya ada 8 ukurannya, di mana topnya sekarang posisinya ada di 2, itu indeksnya ya, maksudnya indeks kedua. Kemudian akan masuk data lagi, yaitu basis data ke dalam sebuah stack. Nah, ketika ini ditambahkan di sini, ketika akan ditambahkan, maka top yang sebelumnya 2 dilakukan increment atau dilakukan tambah 1, yaitu menjadi 3. Sekali lagi 3 itu adalah indeksnya. Indeks dari sebuah indeks dari sebuah array. Tergantung sih nanti struktur datanya seperti apa, tapi ini adalah kalau sekarang yang digunakan ini menggunakan array. Nah, kemudian ketika ditambahkan posisinya berarti nanti indeksnya menjadi yang ketiga. Nah, ini contohnya seperti ini. If tidak full, maka topnya ditambahkan, kemudian data yang ke top atau data yang indeks ketiga diisi dengan data yang sekarang dilakukan push. Atau dalam hal ini adalah basis data. Tadi, selain ini maka dia full gitu. Nggak terlalu susah ini implementasinya kalau stack. Baik, kemudian ada pop. Pop ini dia digunakan untuk mengambil. Sama halnya dengan menambahkan, mengambil juga dilakukan di posisi data paling atas. Nah, di sini tampilkan terlebih dahulu nilai elemen teratas stack dengan mengakses indeksnya sesuai dengan top of stack-nya. Tadi kita kan tahu ya, stack-nya ada di indeks keberapa. Nah, berarti itu yang untuk mengetahui posisi dari sebuah topnya. Nah, beda halnya dengan push. Kalau yang push tadi dia topnya di increment karena dia posisinya akan naik. Kalau yang pop untuk mengurangi dia dilakukan decrement atau pengurangan. Gitu. Kita lihat. Nah, misalkan seperti ini. Sekarang posisinya top itu ada di indeks kelima, yaitu nilainya adalah algoritma. Kemudian algoritma ini akan kita coba hapus. Berarti nanti topnya akan dilakukan decrement atau dikurangi ini ya, dikurangi 1 sehingga menjadi 4.
posisi topnya harusnya nanti ada di matematika. Di matematika, kemudian topnya itu di decrement. Oke, misalkan eh, misalkan saya coba ini ya, saya coba topnya ini kan decrement operator ininya di sini ya. Kalau saya ganti di sini, gini, misalkan seperti itu, ada di depan, kira-kira ada pengaruhnya enggak ya? Iya, enggak ada ya. Enggak ada pengaruhnya ya. Di depan, di belakang enggak ada pengaruhnya. Kecuali kalau misalkan nanti dia langsung ditampilkan gitu di sini pasti ada ngaruh. Tapi kalau hanya di belakang di depan enggak ada ngaruhnya. Karena kan ini nanti terkait dengan perubahan nilainya. Artinya setelah dia dilakukan end of statement titik koma ini ya udah nanti dia sudah berubah juga gitu. Itu. Jadi kalau misalkan ada soal model yang seperti ini yang dia nggak ada langsung untuk ditampilkan atau apa ya sama aja itu. Gitu. Oke. Ini operasi popnya. Nah, baik. Nah, kalau yang sebelumnya itu, kalau untuk ngepop ini dicek dulu dia kosong atau enggak. Gitu ya. Kenapa ada pengecekan is empty? Kalau tidak ada pengecekan is empty nanti pasti re, 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 re index out of bound ya, pasti nanti error itu. Gitu. Oke, ini untuk yang pop. Nah, untuk peak ini adalah untuk mengetahui data yang paling atas ya, data yang paling atas ya. Ya dalam data paling atas berarti dia adalah data yang indeksnya adalah top. Itu ya. Untuk mengakses elemen yang ditunjuk oleh top of stack yaitu elemen yang terakhir kali ditambahkan atau yang paling atas tadi. Nah, ya sangat mudah sekali ya untuk mengetahui posisi data yang paling atas berarti dia yang indeksnya adalah top gitu. Ini berarti peran dari top ini, variabel top ini sangat vital sekali ya, digunakan terus di mana-mana ini, di operasi apa push juga digunakan, pop juga di ini di pick juga gitu. Artinya rekan-rekan kalau misalkan membuat sebuah program menggunakan stack ya, menggunakan array, harus pintar-pintar main variabel seperti ini. Ketika posisinya ditambahkan, dikurangkan, kan itu harus dicatat, kita harus tahu terus itu biar nanti tidak hilang informasi indeksnya gitu. Nah, itu ribetnya array seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan collection, sudah menggunakan array yang dinamis, tidak perlu menggunakan seperti ini sih. Otomatis kita sudah bisa tahu. Oke. Nah, fungsi print. Nah, fungsi print ini digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah stack gitu ya. Ya jelas ya. Kalau ini berarti nanti ya di looping aja gitu. Dengan cara melakukan looping pada semua nilai array secara terbalik karena kita harus mengakses dari indeks array tertinggi terlebih dahulu baru indeks ke kecil itu. Ini cara untuk menampilkannya. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan contohnya seperti ini berarti nanti dia di topnya itu yang ditampilkan terlebih dahulu dalam hal ini adalah matematika, kemudian nanti selanjutnya bahasa yang terakhir gitu. Nah, ini nggak bisa ini langsung ditampilkan semua dari variabelnya data ini. Kalau nanti variabelnya data ini ditampilkan nanti akan ada 8, tetapi 3 kosong, 5 yang isi gitu. Kenapa? Nah, ini top lagi di sini juga digunakan. Dia perannya itu sangat vital sekali variabel top. Oke. Nah, ini anggap aja matematika ini dia adalah topnya ya atau peaknya. Ini
matematika adalah peak-nya, dengan bahasa ini adalah yang paling bawah. Gitu. Nah, ada fungsi clear. Ini ada fungsi clear, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan seluruh dari stack ya. Jadi ada kalanya kita ingin mengosongkan gitu. Ingin mengosongkan sebuah top. Oke. Ini kira-kira kalau misalkan cara mengosongkannya apa? Cara mengosongkannya ya kira-kira ya. Iya ya. Iya ya, karena array-nya itu masih ada datanya. Gitu. Tapi kalau dari yang dilihat ini, kira-kira masih data array-nya masih ada datanya enggak? Ya, karena belas nggak ada sama sekali, nggak ada perubahan nilai di situ. Berarti solusinya gimana? Ada ide nggak? Looping ke 0. Boleh seperti itu. Berarti kalau ada 1000 data di looping, 1000-nya nanti dikasih 0 ya. Oke, itu nah bener ya, itu jalan yang itu satu baris saja, nggak perlu looping, udah nanti ini ya udah pasti 0 gitu. Instansiasi lagi langsung dia pasti udah 0 lagi. Oke. Jadi kalau bener ya tadi apa? Jadi nanti ya sebenarnya kenapa di top min ini, ya ini nggak perlu di loop, sebenarnya langsung di top sama dengan min satu juga nggak masalah ya nggak. Karena tadi ya, karena untuk melakukan pengisian, untuk melakukan pop pick itu dia dasarnya dari variabel top gitu. Karena kalau misalkan ya kita ambil top ya, misalkan kita ambil variabel topnya itu di min satu ya, ya otomatis nanti kosong gitu. Walaupun di variabel array-nya masih ada datanya. Oke, jadi clear itu tidak sepenuhnya clear kalau di sini. Oke. Oke, nah ini ada istilahnya postfix expression. Sebenarnya postfix expression ini buat apa sih? Sebenarnya ini digunakan untuk mendahulukan mana ya untuk sebuah operasi aritmatika. Itu tadi sudah dijelaskan juga. Nah, nah ini ada beberapa istilah, ada notasi infix, prefix, dan postfix. Kalau infix berarti operatornya itu di antara. Gitu ya. Operan itu adalah nilainya yang dilakukan operan. Angka 3, 4, 2 itu adalah operan. Operator adalah tandanya. Dulu di di dasar pemrograman di pertemuan 3 saya masih ingat sekali itu kan kita sudah belajar ya operator ya. Nah, ya ini sebenarnya. Operator itu tandanya. Operan itu angkanya, operator itu tandanya. Nah, ini kalau infix itu ada di tengah-tengah. Operan, operator, operan. Seperti itu. Nah, kemudian sedangkan kalau prefix, nah prefix berarti ada di depan ya, ada di depan prefix atau sebelum dua operan. Kalau nah minimal minimal tahu lah, minimal harus dua operan. Kemudian ada postfix berarti dia setelah operan atau setelah angka. Gitu. Oke. Nah, eh ya biasanya ekspresi matematik ini ya kalau kita baca ya, itu menggunakan notasi infix, namun notasi postfix adalah notasi yang digunakan oleh mesin kompilasi komputer gitu. Ini adalah bahasa mesin, bahasa level rendah gitu ya, untuk melakukan kompilasi. Sehingga untuk
tujuannya untuk agar proses pengkodean lebih mudah. Nah, misalkan ini untuk kalkulator HP ya. Kemudian di sini stack itu di mana? Ya tahu bahwa ketika operan diinputkan, ketika nilai diinputkan, maka kalkulator ini akan melakukan push ke dalam stack. Itu. Ketika simbol itu diinputkan, tadi ada plus min kayak gitu-gitu, maka di sini menerapkan operator untuk dua operan teratas pada stack, kemudian melakukan pop operan dari stack. Nanti kita lihat, kemudian melakukan push hasil operan perhitungan ke dalam sebuah stack. Kita lihat, ini adalah urutannya ya, urutan atau kasta dari sebuah operator. Yang paling atas itu adalah ini itu pangkat ya, pangkat. Kemudian ada perkalian, pembangkang, modulus, itu setara. Itu. Kemudian yang paling rendah, yang paling bawah ya ada penjumlahan dengan pengurangan. Nah, ini adalah algoritmanya atau pseudocode-nya ketika algoritma sih tepatnya untuk melakukan konversi dari infig ke postfig. Oke, ada proses inisialisasi. Ini selama ada operator dan operan ya yang akan dikonversi, dia akan melakukan looping terus. Ketika token ini adalah ya tandanya adalah operan, maka dia akan ketambahkan sebuah string postfig. Selain itu, ketika dia tandanya adalah tutup, karena kan tadi ya kurung buka dan tutup itu kan didahulukan, sehingga ada kondisi ketika dia tutup, dia akan nyari lagi nih bukanya ada di mana itu. Oke, kemudian ada kondisi lagi ketika buka, maka dia dimasukkan ke dalam stack dan seterusnya sampai selesai, sampai sudah tidak ada lagi token baik itu operan dan operator. Oke. Nah, ini misalkan ada sebuah contoh seperti ini ya. 3 ditambah 2 dikali 5. Berarti nanti ini ada yang didahulukan. Kita tahu tadi bahwa operator plus dan operator kali itu kan beda ya. Prioritasnya beda. Nah, di sini operasi di atas disebut notasi infig. Notasi infig tersebut harus diubah menjadi postfig. Kita lihat proses pengubahannya gimana. Nah, ini kondisi awalnya seperti ini, 3 plus 2 kali 5. Kemudian 3 ini dimasukkan ke dalam sebuah postfig. Gitu. 3 ini selanjutnya kemudian operatornya ini dimasukkan ke dalam stack. Karena stacknya masih kosong. Kemudian ya berarti setelah ini apa ya? Setelah itu adalah operan lagi, yaitu 2. Dimasukkan dalam postfig kembali dan selanjutnya adalah kali. Nah, di sini karena plus itu lebih kecil dari derajat operator kali, maka ya jelas ya ini top of stack-nya adalah plus. Sorry, top of stack-nya itu adalah kali. Kalau dia lebih besar ya. Nah, oke, kemudian dia akan akan di pop, akan dikurangi atau dipindah ke postfig. Selanjutnya yang terakhir itu adalah plus. Sehingga notasinya adalah 3, 2, 5 bintang plus. Itu harusnya nggak masalah sih. Yang penting tahu derajatnya ya. Tahu derajatnya atau kasta, susunan kasta dari sebuah operator. Sekali lagi, kurung itu yang utama. Nah, ini ada kurung nih, misalkan di sini disebut notasi infig, berarti harus diubah ke dalam postfig. Kita lihat. Oke, 15 harusnya dimasukkan ke dalam sebuah postfig ya. 15, kemudian ada operator min. Ini adalah top of stack-nya min. Sekarang posisinya ini. Kemudian nah, ini ada kurung ya, udah kurung, kemudian berarti posisinya dia adalah prioritas, maka dia akan dimasukkan ke dalam
Ini. Kemudian 7 dimasukkan ke dalam postfix, ada operator lagi yaitu plus. Plus ini dia masukkan di dalam top of stack-nya. Kemudian 4, 4-nya dimasukkan ke dalam postfix sekali lagi. Nah, tanda buka kurung ini hanya di pop, tidak perlu dimasukkan dalam postfix ya, hanya dihilangkan saja tapi tidak perlu dimasukkan. Oke, sedangkan ini dia adalah top of stack-nya. Kita ingat ya bahwa ini adalah lebih tinggi, nanti harusnya ini akan dimasukkan ke dalam postfix. Dan yang terakhir itu minus itu. Itu tidak terlalu susah ya yang ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, ini yang pertama, kemudian ini screen yang kedua. Oke. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya. Sampai ketemu hari Rabu ya untuk praktikumnya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu ya.